Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bagi yang di rumah mempunyai kitabnya, maka bisa ngaji bareng-bareng ya, ngadaras bareng-bareng. Bisa dilihat pada halaman ke-32. Di sana ada faslun walid dukhuli waqtuhu ma'rufun. Mungkin di fasal ini akan membahas adab-adaban ataupun tata krama malam pertama bagi pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetapi mohon maaf ya, mungkin saya nanti di dalam referensinya saya tidak akan baca semuanya ya, karena takut terlalu memakan banyak durasi waktu, sehingga poin-poinnya saja yang akan saya bacakan referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Akhbara rahimahullahu annal matluba fi dukhuliz zawji bi zawjatihi. Di mana ada seorang suami yang ingin mendukhul istrinya. Mendukhul itu artinya adalah berhubungan. Ayyakuna ba'da salatil isya'i li anna dzalika huwa sunnatu. Jika sang suami mendukhul istrinya sesudah mengerjakan sholat isya, maka as-sunnatu itu disunnahkan atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajuzu, tetapi boleh kok ayyakuna ba'da sholatil maghribi wa qabla al-isya'i. Tapi ini mau udah maghrib tapi belum sholat isya, artinya sesudah maghrib sebelum isya, boleh nggak dilakukan pada waktu itu? Itu jawabnya juga boleh ya. Misal udah nggak kuat nih, boleh nggak? Boleh. Baik, saya ada nazom, ini ada 4 nazom, akan saya lewat ya. Langsung ini ke bawahnya. Akhbara rahimahullahu fi hadhil abyati. Nah ini langsung nih ke inti menerangkan adab-adaban ataupun tata keramanya bagi pengantin baru. Anna liddukhuli adaban. Sesungguhnya dukhul itu mempunyai adab-adaban atau mempunyai tata krama. Minha, sebagian dari adab-adaban itu adalah ayyutahhira batinahu. Seorang suami dan juga istri itu harus membersihkan dulu batiniyahnya. Harus membersihkan dulu hatinya. Dengan apa? Wa yuzayyinahu bit-taubati min jami'idz dzunubi wal afati wal uyubi. Maka untuk pengantin baru, yang pertama adab-adaban yang harus dilakukan itu adalah bertaubat dulu kepada Allah min jami'idz dzunubi, dari segala dosa yang pernah ia lakukan, baik dari segala penyakit hati ataupun dari segala keaiban. Maka istighfarlah dulu suaminya dan juga istrinya. Baik istighfarnya diucapkan, baik tidak diucapkan, itu tidak apa-apa. Yang penting hatinya benar-benar bertaubatan kepada Allah. Kenapa? Karena fayudkhilu tahiran nadhifan. Karena kalau misalkan sang suaminya itu sudah bertaubat kepada Allah, maka nanti ketika suaminya mau mendukhul ataupun mau menggauli istrinya itu, maka nadhifan hissan wa ma'nan, maka mendatangi suaminya itu berada di dalam keadaan suci, berada di dalam keadaan bersih secara hissi itu adalah secara jasadnya, secara lahiriahnya, wa ma'nan, dan juga secara makna. Jadi bersih lahir dan juga bersih batinnya ketika suami melakukan mendukhul istrinya. Li'alallahu ta'ala yukmilu lahu amara dinihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan terhadap pasangan ini ya, terhadap suaminya akan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya,
Ini yang berdasarkan kenapa harus melakukan hal itu dulu, ini berdasarkan dari hadis man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi. Barang siapa seorang suami maksud saya tazawwaj di sini barang siapa yang melakukan menikah maka sempurnalah nisfu dinihi, setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfisani, dan maka takwalah kamu kepada Allah, maka setengahnya agama itu sempurna untuk yang keduanya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, bertaubat dulu bagi suaminya dan juga bagi istrinya. Untuk selanjutnya wa minha ayyasta'mila sunnata fi dzalika fayuqaddimu rijlahul yumna. Nah, ceritanya nih perempuannya itu ataupun istrinya itu sedang berada di kamar gitu ya, di kamar pengantin. Nah sekarang pengantin laki-lakinya itu mau masuk tuh ke kamar pengantin. Nah maka ketika sang suami masuk ke kamar, di sini dikatakan masuknya itu menggunakan yumna, menggunakan kaki yang kanan, jangan kaki yang kiri, kaki yang kanan. Dan suami tersebut sumayaqulu, kemudian sang suaminya berkata bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Gitu. Biasanya kan kalau kita mau masuk ke rumah ya, kalau kita mau masuk ke rumah kan kita cukup hanya ucapkan assalamualaikum aja. Nah, kalau untuk pengantin suami maka ada sedikit sebelum kata assalamualaikum, gampang kok. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, cuman ditambah 3 kata, bismillahi apa tadi, wassalamu ala rasulillah, baru assalamualaikum ya bidadariku misalkan. Memang boleh tambah bidadariku, nggak apa-apa, nanti istrinya biar seneng gitu ya. Jadi bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum kata suaminya. Kalau udah jadi suami ya pada malam pertama itu. Nah udah masuk tuh suaminya ke kamar, nyamperin tuh sama istrinya, ya boleh mau ngobrol-ngobrol dulu di sana boleh. Nah, ceritanya udah sholat maghrib nih, ini ceritanya udah sholat maghrib. Nah, sesudah gitu, maka apa di dalam adab-adaban tata krama yang harus dilakukan oleh suami dan juga istri. Nah, maka sang suami itu mengajak kepada istrinya summa yusalli rak'ataini au aktsara bima tayassara. Maka sang suaminya itu bagusnya itu mengajak ke istrinya. Mengajak apa? Mengajak untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja. Itu termasuknya sholat sunnah apa? Itu termasuknya sih ya termasuk sholat sunnah mutlak juga bisa. Jadi termasuk sholat sunnah mutlak. Niatnya ya cukup niat mengerjakan sholat sunat aja gitu. Niat abdi sholat sunat, udah gitu aja cukup. Jadi niatnya ya niat sholat sunat aja, niat abdi sholat sunat, udah segitu juga udah cukup. Karena ini kan sholat sunat mutlak seperti itu. Biasa rakaat pertama kita baca Fatihah, rakaat kedua kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kita bebas mau baca surat apa aja, nggak ada ketentuan, nggak ada kepatokan. Mau baca Qul ya kulhu boleh, mau baca surat yang panjang boleh, gitu ya. Artinya bolehlah kita baca surat apapun itu bebas. Nah, udah tuh ceritanya beres nih, suaminya sama istrinya itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah beres melakukan sholat, maka summa yaqra'u al-fatihata salasan. Maka suaminya dan istrinya itu membaca surat al-fatihah sebanyak 3 kali. Dari bismillah sampai waladhdallin, bareng-bareng suami sama istrinya 3 kali baca. Kemudian wa qul huwallahu ahad salasan. Setelah itu membaca surat al-ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu ya. Baca 3 kali sama istrinya. Hafal mungkin ya, baca 3 kalikan. Nah, setelah itu baru tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Setelah membaca surat Al-Ikhlas baru membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya juga enggak perlu yang panjang, udah yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup 3 kali ya. Jadi ingat ya, baca Fatihah 3 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca apa barusan? Sholawat 3 kali. Nah, udah beres baca sholawat, tsumma yad'ullaha ta'ala. Maka setelah itu baru suaminya berdoa gitu. Jadi
perempuannya itu, istrinya itu nggak perlu membaca doa, jadi yang membaca doa itu suaminya aja.